Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Bisa didengar ya? Bisa. Bisa, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semoga lancar ya. Ini nanti tidak ada gangguan sinyalnya. Soalnya rumah saya di desa ya. Semoga aman. Selamat pagi untuk semuanya, teman-teman, dan juga puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita masih mendapatkan limpahan barokah yang luar biasa, sehingga kita bisa bertemu walaupun lewat dunia maya ya, tapi semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini itu tidak mengurangi dari nilai-nilai sehingga teman-teman bisa menambah kompetensi maupun menambah wawasan di kedepannya. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih ya kepada Ibu Direktur, walaupun mungkin tidak ada beliau di sini, dan juga jajarannya. Kemudian juga saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Dian Ajeng selaku pembantu Direktur bidang kemahasiswaan. Terima kasih sudah mengundang kami. Kemudian juga saya sampaikan terima kasih kepada Panitia PPS, Program Pengenalan Studi Akademi Farmasi Jember, dan juga pada teman-teman Himaya. Selamat pagi. Dan terkhusus kepada teman-teman calon mahasiswa Akademi Farmasi Jember tahun akademik 2021-2022. Lumayan ya, hampir 150 orang ini ya yang ikut, alhamdulillah. Nah, untuk panitia kemarin saya tuh dihubungi untuk membuatkan sesuatu ya, membangun karakter calon TTK yang profesional dan juga untuk pengelolaan organisasi APAFI. Oh ya, saya tidak sendiri ya. Hari ini saya ditemani oleh bidang pendidikan, oleh Mbak Novika ya ini. Mbak Novika di salamnya ya ke teman-teman ya. Jadi saya didampingi oleh beliau. Nah, sebelum kita berbicara tentang profesionalisme seorang PTK, saya akan memperkenalkan diri dulu, siapa sih sebenarnya kami. Jadi kami ini dari pengurus Persatuan Ahli Farmasi Indonesia, pengurus cabang Kabupaten Jember. Jadi organisasi profesi itu ada dasar hukumnya. Jadi kita tidak ujuk-ujuk morong gawe. Organisasi profesi itu tidak seperti itu. Jadi ada dasar hukumnya. Oh ya, kita santai saja ya. Nggak usah terlalu tegang. Jadi kita santai aja. Ya. Jadi kita itu ada dasar hukumnya ya dalam membentuk sebuah organisasi profesi. Jadi dasar hukumnya itu ada di Undang-Undang 36 2014 di bab 1 di ketentuan umum itu ya. Jadi ini saya bacakan, nanti juga teman-teman bisa searching sendiri ya untuk belajar. Jadi di sini organisasi profesi adalah wadah untuk berhimpun tenaga kesehatan yang seprofesi. Nah, ini ada dasar hukumnya. Kemudian di pasal 50, jadi di ayat 1, tenaga kesehatan harus membentuk organisasi profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat, dan etika profesi tenaga kesehatan. Nah, ini yang penting di ayat 2 ini. Setiap jenis tenaga kesehatan hanya membentuk satu organisasi profesi. Jadi, setiap tenaga kesehatan hanya mempunyai satu organisasi profesi. Begitu juga dengan kita, tenaga teknis kefarmasian, kita juga punya organisasi profesi. Next. Nah, ini adalah organisasi profesinya tenaga teknis kefarmasian. Nah ini. Yang ini enggak. Nah, jadi ini. Jadi ini kita punya Persatuan Ahli Farmasi Indonesia itu sudah terdaftar di Kementerian. Jadi ada keputusan Kementerian Hukum dan HAM ya, ada nomornya di situ tahun 2016. Gitu.
Jadi tidak liar ya, karena kita sudah terdaftar ya. Kemudian ini ada anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangganya di situ. Jadi Persatuan Ahli Farmasi Indonesia adalah organisasi kemasyarakatan yang bergerak atas kesamaan profesi, terbuka, dan utamanya adalah tenaga teknis kefarmasian yang kompeten dan orang yang amal baktinya di bidang farmasi. Bersifat mandiri, demokratis, moderat, mengakar, tanggap, majemuk, berorientasi pada pengabdian, serta bebas dari pengaruh politik praktis. Di sini saya bold ya, yang bebas dari pengaruh politik praktis. Jadi kita tidak boleh terlibat di dalam politik. Jadi kita adalah organisasi yang independen. Dipaham ya? Jadi di sini kita tidak boleh ikut kampanye politik-politik tertentu ya, nggak boleh. Jadi atau organisasi tertentu kita tidak boleh seperti itu. Kemudian PAVI didirikan di Yogyakarta pada tanggal 13 Februari 1946. Jadi sudah cukup sepuh ya sebenarnya organisasi kita, tapi sudah lama kita mati suri. Jadi kita bisa eksis kembali setelah adanya Undang-Undang 36 2014. Kemudian ini ada beberapa anggota ya yang masuk di dalam PAVI. Cuman ini saya bagi menjadi 3 aja ya. Saya share yang 3 aja ya. Yang jelas adalah tenaga teknis kefarmasian yang lulusan institusi perguruan tinggi kefarmasian program diploma 3 dan sarjana farmasi. Jadi sarjana farmasi di sini masuk di dalam TTK. Karena apa? Karena sarjana farmasi, S1 farmasi itu belum profesi. Jadi kalau sudah profesi, dia akan di IAI ya, bukan di PAVI lagi. Kemudian asisten tenaga kefarmasian lulusan institusi pendidikan menengah kefarmasian. Jadi teman-teman yang lulusan SME ya, itu masih menjadi anggota kami selama beliau-beliau ini mau merapat ke kami. Jadi kita bersama-sama untuk belajar. Itu kami menerima dengan terbuka. Kemudian yang C, ini tenaga teknis kefarmasian dan asisten tenaga kefarmasian yang telah melanjutkan pendidikan linear maupun non-linear. Jadi ada teman-teman TTK yang dari D3, kemudian transfer ke S1, kemudian ngambil profesi, kemudian ngambil S2 dan sebagainya. Itu linear misalnya. Itu banyak yang masih bergabung di PAVI. Contohnya ada itu teman kita yang menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi di Indonesia, tidak perlu saya sebutkan ya, itu beliau sudah profesor, tapi beliau tetap bergabung dengan kami, katanya PAVI itu asik ya, dan beliau ikut bersama-sama membangun PAVI. Kemudian yang non-linear, contohnya ketua kita yang di PD Jatim, beliau adalah lulusan SME. Pak Hendro itu lulusan SME, tapi beliau adalah Magister Manajemen. Jadi beliau tidak linear ya, dan beliau menjadi pejabat di Kimia Farma di Jakarta sana, tapi beliau sangat konsisten dan sangat enjoy katanya dengan PAVI. Jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya sudah melakukan pendidikan atau menambah pendidikannya lebih dari diploma dan masih tetap mau bergabung dengan kami welcome dan sangat senang sekali kita sama-sama membesarkan PAVI. Seperti itu ya. Next. Nah, ini susunan pengurusnya standar ya kita di organisasi ini. Jadi kita di organisasi PAVI itu ada pengurus pusat, kemudian ada pengurus daerah Jawa Timur. Pengurus pusatnya ada ketua umum, beliau adalah Ibu Mariani ya. Kemudian ada sekjen, wakil sekjen. Jadi karena lumayan banyak karena ini mengurusi seluruh Indonesia ya. Jadi banyak beberapa departemen di situ. Nah, kemudian untuk pengurus daerah Jawa Timur, saya tidak share bagannya ya, struktur organisasi saya nggak share karena memang kurang lebih saja ya. Next. Nah, ini untuk susunan pengurus di Jember ya, cabang Kabupaten Jember ada ketua, kebetulan saya yang mendapatkan amanah. Jadi dia mana yang teman-teman di TTK di Kabupaten Jember untuk menjadi punya teman-teman ya, punya teman-teman yang mau curhat ke kami, monggo silakan.
kemudian kita juga ada sekretaris, kemudian juga ada wakil, kemudian ada beberapa bidang ya. Jadi kita bukan departemen, kita bidang karena kita di PC. Jadi untuk pengurus ini ya, ini sepertinya 99% ini lulusan Akademi Farmasi Jember ini ya. Jadi terima kasih Bu Dian ya, sudah membuat kami menjadi lebih pintar untuk berorganisasi ya di bidang kemahasiswaan. Jadi ini luar biasa. Jadi pengurusnya Jember ini hampir 100% ini adalah dari Akademi Farmasi Jember ini. Ya. Mudah-mudahan nanti ke depan teman-teman yang sekarang calon-calon mahasiswa ataupun sudah pengurus yang hima ya, terutama yang sudah senang organisasi, monggo silakan bergabung karena kami mencari junior-junior yang suka berorganisasi. Yuk kita berorganisasi bersama. Nah ini, jadi tugas dan peran kami itu banyak ya. Jadi ini hanya beberapa yang kita ambil, yaitu di sini sebagai wadah untuk meningkatkan dan atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat dan etika profesi tenaga kesehatan. Jadi contohnya kita mengadakan pelatihan, seminar, baksos, bidang pelayanan itu sebelum pandemi kita lumayan sering ya mengadakan hal-hal seperti ini ya. Tapi karena sekarang ini lagi pandemi, kita nggak boleh kumpul-kumpul, jadi kita tidak bisa melakukan itu. Jadi insya Allah suatu saat kalau sudah suasananya aman, kita nanti akan rame-rame lagi untuk bisa bertatap muka. Jadi bisa baksos bareng-bareng, kita bisa seminar bareng-bareng, kita bisa pelatihan bareng-bareng. Semoga hal itu bisa segera terrealisasi. Kemudian kita juga mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah dan atau organisasi lain. Jadi kita dengan Dinkes kita juga ada kerjasama ya. Jadi beliau Pak Dinkes itu kita sering bareng untuk bareng-bareng mengadakan pengawasan ataupun pembekalan. Jadi kita sering jalan bareng untuk di pedagang eceran obat. Jadi kita memberikan edukasi ke mereka. Jadi obat-obat apa saja yang harus dijual, jangan sampai expired dan sebagainya. Itu kita jalan bareng ya, dengan Dinkes. Kemudian dengan organisasi profesi lain itu juga kita sering mengadakan acara. Kemudian dengan institusi ya, contohnya dengan Akpar ini, Akpar mengundang kami. Nah itu. Kemudian di samping itu juga ada institusi yang lain. Kemudian dengan rumah sakit kita juga ada kerjasama dengan rumah sakit karena kita beberapa kali mengadakan acara, kemudian dengan meminta narasumbernya dari rumah sakit seperti itu. Juga ya ini yang sering kita lakukan adalah memberikan rekomendasi dalam pengurusan STR dan SIP, surat tanda registrasi dan surat izin praktek. Karena tanpa surat rekomendasi, surat tanda registrasi maupun SIP itu tidak akan bisa diterbitkan. Jadi sebelum teman-teman nanti mengurus ke Dinkes provinsi ataupun ke PTSP untuk SIP, itu harus minta rekomendasi dari organisasi profesi, dari PAPI dalam hal ini. Kalau Anda ujuk-ujuk ke sana, Anda pasti ditolak karena tidak ada rekomendasi dari kami. Kenapa begitu? Karena kami yang memfilter. Jadi Dinkes provinsi maupun PTSP itu percaya pada kami bahwa kita bisa memfilter bahwa anak ini memang suratnya lengkap, kemudian juga kompeten dan sebagainya. Akhirnya kita memberikan rekomendasi. Kemudian kita juga menjadi mediator dan juga fasilitator ya. Jadi kalau misalnya ada masalah dengan institusi atau dengan apa, selama mereka itu atau sebuah instansi, kalau mereka memang mengadu ke kami, insya Allah kami juga bisa menjadi fasilitator ya, asalkan dengan catatan Anda legal dalam hal ini, Anda punya STR dan juga punya SIP, seperti itu. Karena itu memang tugas dan peran organisasi profesi untuk membackup dan melindungi anggotanya, seperti itu. Jadi contohnya kemarin pada waktu ada salah satu teman ya,
itu mau mengurus SIP ditolak oleh BTSP. Karena apa? Karena STR-nya kawan dari Dinkes. Karena memang ada surat edaran ya, surat edaran yang menyebutkan bahwa STR, surat tanda registrasi harus dari NTKI. Padahal kalau untuk farmasi dan medis dalam hal ini dokter itu tidak dari NTKI ataupun NTKP. Itu ada dasar hukumnya semuanya. Kami datang ke sana, kami sampaikan dasar hukumnya ini. Nggak sampai 2 jam, masalah clear, teman sudah bisa diterima untuk mengurus. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, mohon kita sharing bersama. Semoga kita bisa mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Gitu. Jadi jangan sampai kalau ada apa-apa di dipendam sendiri gitu ya. Selama itu tadi, tapi syaratnya itu tadi, Anda harus legal. Gitu. Next. Nah, ini untuk menjadi seorang tenaga kesehatan dalam hal ini TPK yang profesional ya kita harus tahu profesi kita harus tahu kedudukan kita harus tahu posisi kita di mana di Undang-Undang 36. Balik lagi di Undang-Undang 36 karena itu memang dasar hukumnya. Jadi di sini tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Nah, itu tadi di bold ya ini ya, yang memerlukan kewenangan apa? Ya SIP sama STR. Itu sekarang sudah jelas, itu merupakan amanah undang-undang. Kemudian, tenaga di bidang kesehatan terdiri atas tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Dan tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi pendidikan minimum diploma 3, kecuali tenaga medis. Jadi teman-teman ini sudah benar, sudah memang tuntutan undang-undang, sudah harus D3, dan sekarang bekerja keras untuk bisa menjadi seorang tenaga kesehatan dengan melalui pendidikan kembali. Jadi yang dulunya SMM sekarang harus kita mengupgrade diri untuk bisa menjadi seorang tenaga kesehatan minimum diploma 3. Kalau asisten tenaga kesehatan kan dulunya kita jadi sebelum diploma 3 kita menjadi ATK asisten tenaga kesehatan. Ya, seperti itu. Jadi kecuali tenaga medis ya, kalau tenaga medis nggak ada itu dokter yang diploma 3 nggak ada. Kalau ada kita rame-rame kuliah ya, jadi diploma 3 kedokteran, tapi nggak ada ya. Jadi tenaga kesehatan yang lain kecuali tenaga medis itu minimum itu harus diploma 3. Oke. Next. Nah ini di Undang-Undang Kesehatan 36 ini yang saya beri warna kuning ya, yang ngasih warna kuning. Nah ini ada beberapa tenaga kesehatan. Jadi ini banyak ada tenaga medis, psikologi klinis, tenaga keperawatan, bidan, kemudian tenaga teknis, keteknisian medis, wah macam-macam ya ini. Tapi hanya satu tenaga yang unik di sini. Apa? Tenaga kefarmasian. Ada 2 profesi di situ. Jadi ada apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Yang lain-lain nggak ada. Bidan ya bidan, tenaga gizi ya gizi, gitu ya. Perawat ya perawat. Tapi tenaga kefarmasian ada 2. Jadi apoteker dengan tenaga teknis kefarmasian. Di mana di situ jelas ada kewenangan yang berbeda ya di situ. Jadi teman-teman harus tahu kewenangan saya apa dan saya harus bagaimana. Makanya teman-teman harus tahu apa yang harus dilakukan sesuai dengan standar profesi. Next. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Saya selalu sampaikan ini. Jadi saya berharap teman-teman ini kan setelah 3 tahun tidak akan pernah lupa ini tentang registrasi dan perizinan tenaga kesehatan. Saya selalu ingatkan ini. Tapi apa? Kenyataannya setelah punya STR, lulus punya STR, mereka jarang yang mengurus SIP. Heran saya. Padahal itu loh, untuk kita sendiri, untuk keamanan kita sendiri, untuk aspek legal kita sendiri. Kenapa tidak mau mengurus SIP? Kalau sampai ada apa-apa, siapa yang salah?
kita sendiri yang disalahkan. Jadi teman-teman setelah punya STR nanti harus mengurus SIP untuk keamanan diri kita sendiri, untuk legalitas kita sendiri. Ya, sekarang ini tahun pertama Anda maba, ya mahasiswa baru. Tapi setelah 3 tahun nanti, mudah-mudahan ini tidak lupa dan saya berharap ini tidak akan lupa. Registrasi dan perizinan. Jadi jangan sampai lupa. Next. Di bab 4 ini ada ketentuan pidananya. Mudah-mudahan kita terhindar dari ini. Ini. Jadi di pasal 8 tenaga kesehatan yang sengaja menjalankan praktek tanpa memiliki STR sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 1 dipidana dengan pidana denda paling banyak 100 juta. Lo gajine lo piro to rek. Lah kok didenda 100 juta. Ya kan ya? Kemudian yang pasal 86 yang tidak memiliki izin, jadi tidak memiliki SIP, dipidana juga dengan denda. Jadi mohon tolong saya mulai dari awal, tolong itu diingat-ingat untuk memiliki STR dan SIP. SIP. Itu yang selalu saya tekankan. Karena banyak ternyata yang tidak memiliki SIP. Seperti itu ya. Nah, ini di pasal 84 ayat 1. Dalam bekerja kita harus hati-hati, kita harus rasional, kita harus benar-benar profesional. Nah, ini setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan jadi pasien ya luka berat dapat dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun. Ya, jadi hati-hati, hitung dosis hati-hati ya, menyerahkan obat hati-hati, membaca resep hati-hati. Nah, jangan sampai lalai. Nah, kemudian yang pasal 2. Jadi kalau sampai mengakibatkan kematian, kita bisa dituntut dipidana penjara paling lama itu 5 tahun. Jadi mohon ya, saya mohon. Nah, itu yang kalau misalnya sampai terjadi pasal 1, mudah-mudahan tidak amit-amit ya. Yang ditanyakan dulu pasti pasal 85 sama pasal 86. Nah, punya STR, punya izin. Nah, itu. Pasti seperti itu. Salah pengen telu lah wis ngono iku ya. Jadi mohon teman-teman, jadi mulai sekarang diingat-ingat ya itu. STR SIP dalam hati-hati dalam bekerja. Gitu. Next. Nah, ini adalah yang saya sampaikan tadi bahwa di dalam tenaga kesehatan untuk farmasi kefarmasian itu ada 2, apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Nah, di dalam bekerja kita itu menerima pelimpahan tindakan dari apoteker. Jadi kewenangan kita terbatas. Jadi teman-teman nanti bisa searching, bisa baca, bisa belajar sendiri. Nah, ini yang saya bold ini ya. Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, tenaga teknis kefarmasian dapat menerima pelimpahan pekerjaan kefarmasian dari tenaga apoteker. Itu jelas. Jadi apa yang kita lakukan di rumah sakit, di klinik itu adalah limpahan dari tenaga apoteker. Ya. Kemudian pelimpahan tindakan, sebagaimana yang dimaksud itu dilakukan dengan ketentuan tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kemampuan dan keterampilan yang telah dimiliki oleh penerima pelimpahan. Jadi kalau kita meracik, ngitung dosis, itu sebenarnya kan harus tetap di bawah pengawasan apoteker dan itu kita menerima pelimpahan itu. Nah, untuk menampaikan yang ada misalnya ada ada drug related problemnya, ada DRP-nya, itu sudah bukan kewenangan kita. Jadi kita tidak bisa menerima pelimpahan itu, gitu deh. Karena ilmu itu nggak cukup, nggak sampai ke sana. Kita memang dapat farmasi klinis, tapi dasar ya. Tapi kita tidak cukup untuk bisa menerima pelimpahan itu. Seperti itu ya, teman-teman itu ya. Jadi mana sebenarnya yang bisa kita terima pelimpahan itu dan mana yang tidak, gitu.
Kemudian pelaksanaan tindakan dilimpahkan tetap di bawah pengawasan pemberi pelimpahan. Nah, kemudian pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilimpahkan sepanjang melaksanakan tindakan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan. Jadi kalau misalnya Anda diberi pelimpahan A, jangan melakukan pelimpahan B, seperti itu. Ya. Jadi itu ya, mungkin teman-teman bisa dimengerti di sini. Kemudian, next. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam pekerja, kita harus tahu kewenangan kita. Jadi kita punya standar. TTK itu punya standar. Dulunya TTK disebut asisten apoteker, tapi saya tidak sampaikan di sini ya perubahan nomenklaturnya karena akan terlalu panjang. Jadi dari sebutan asisten apoteker itu dasar hukumnya apa, kemudian menjadi tenaga teknik pengawasan dasar hukumnya ada, itu semuanya ada perubahan nomenklatur. Cuman saya tidak sampaikan di sini karena nanti panjang ya ditanya. Nah, di sini dalam standar profesi asisten apoteker, jadi itu keputusan Menteri Kesehatan ya nomor 573 tahun 2008. Itu ada unit kompetensi farmasi komunitas. Ini teman-teman harus paham di sini ya, harus paham di mana kita posisi kita biar nggak salah kamar. Kemudian unit kompetensi farmasi rumah sakit, ada unit kompetensi farmasi industri, ada unit kompetensi pengawasan, ada unit kompetensi penelitian. Nah, kebetulan untuk akademi farmasi itu kita bisa di limanya ini. Kita bisa di farmasi komunitas bisa, kita di farmasi rumah sakit bisa, kita di industri bisa, kita di pengawasan bisa, kita di penelitian bisa. Jadi untuk farmasi komunitas adalah contohnya itu di apotek ya, apotek-apotek yang di luar itu adalah farmasi komunitas. Kemudian klinik itu farmasi komunitas, puskesmas itu farmasi komunitas. Kalau rumah sakit, ya rumah sakit, tahu dari rumah sakit. Nah, kemudian industri, jadi teman-teman yang bekerja di industri itu farmasi industri. Kemudian dan di unit kompetensi pengawasan, biasanya di Balai POM ya, di Dinkes itu di pengawasan. Jadi yang sidak, yang kemudian ada pengawasan, teman-teman mungkin yang teman-teman di Dinkes kan ada ya yang bersama-sama dengan apoteker, jadi yang keliling gitu ya untuk pengawasan dan edukasi di apotek, di toko obat itu di pengawasan. Kemudian di unit kompetensi penelitian, biasanya di POM kayak gitu ya, di Balai POM, di industri itu di bagian di unit penelitiannya. Nah, tetapi untuk yang teman-teman yang lulusan anak farma, jadi akademi analis farmasi dan makanan, itu tidak bisa di farmasi komunitas dan tidak bisa di farmasi rumah sakit. Mereka bisa di farmasi industri, di pengawasan dan penelitian. Itu bisa jadi teman-teman harus paham ini. Jadi mereka semua adalah tenaga teknis farmasian. Tetapi kalau ada yang lulusan anak farma sampai bekerja di farmasi komunitas atau rumah sakit, itu namanya salah kamar. Jadi mohon maaf, kita tidak bisa memberikan rekomendasi. Bagaimana yang sudah terlanjur? Yang sudah terlanjur, jadi sejak insya Allah 2018 ya, itu sudah ada edaran kebijakan dari pusat, dari Bangku Pusat. Bagi yang sudah bekerja sebelum era 2018, itu kan nggak mungkin sudah jadi pegawai tetap di situ mau dipecat ya gara-gara keputusan tanah, karena mungkin pada waktu penerimaan itu belum paham ya, yang menerima belum paham karena dipikirnya mungkin kalau farmasi ya sama semua, padahal sebenarnya ya tidak sama, serupa tapi tidak sama ya itu. Jadi yang setelah X 2018 itu kita tidak bisa memberikan rekomendasi, Jadi kalau yang sebelum era 2018 yang sudah lama dan sudah bekerja, itu kita masih bisa memberikan rekomendasi sepanjang apotekernya bertanggung jawab. Dan itu biasanya tidak taruh di pelayanan, jadi di gudang seperti itu ya, di administrasi, di gudang seperti itu. Jadi teman-teman harus paham itu. Tapi untuk akademi farmasi Jember ini 5 ini bisa semua ya. Jadi alhamdulillah. Next. Nah, ini kita katanya mau berbicara masalah membangun karakter calon TTK yang profesional. TTK yang profesional
harus smart. Nggak perlu panjang-panjang, smart. Smart dalam artian tidak hanya pinter di dalam akademis. Tidak. Tidak seperti itu. PTK yang profesional harus smart, harus pinter di semua bidang. Jadi, dia harus tahu SOP. Intinya begini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi harus tahu standar operasional prosedur. Sekarang teman-teman sedang menjadi mahasiswa di Akademi Farmasi Jember. Jadi statusnya walaupun teman-teman sudah bekerja puluhan tahun misalnya di sebuah rumah sakit atau di apotek, di farmasi komunitas ataupun di industri, ya misal seperti itu. Tetapi saat ini teman-teman adalah mahasiswa Akademi Farmasi Jember. Nah, di situ ya teman-teman harus tahu SOP standar prosedurnya Akademi Farmasi Jember. Jadi harus berlaku sebagai mahasiswa. Kalau aturannya memang misalnya kuliahnya jam 7 pagi, ya mlebu jam 7 isu rek, ojo mlebu jam 2 awan. Jadi seperti itu. Jadi intinya itu tadi. Jadi kita harus tahu, begitu misalnya juga kita mau kalau bekerja. Kalau bekerja di layanan, kita juga harus tahu SOP-nya, standar operasional prosedurnya, bagaimana mulai dari penerimaan resep, bagaimana penerima harga, semuanya ada SOP-nya. Ujung-ujungnya apa sih kalau kita tuh tahu SOP? Goalnya apa? Safety. Safety, aman. Aman buat kita. Ya, aman buat kita. Dan juga aman buat pasien. Itu kalau kita di layanan. Jadi seperti itu. Jadi jangan pernah melanggar SOP atau melanggar aturan. Kalau memang jadi mahasiswa, jadilah mahasiswa yang ngerti aturan, yang ngerti prosedur. Akademi Farmasi punya prosedur, punya aturan. Ya ikuti prosedurnya Akademi Farmasi. Karena saat ini Anda menjadi mahasiswa Akademi Farmasi. Saya juga dulu menjadi mahasiswa di Akademi Farmasi. Tapi selama saya jam kuliah, saya, Bu Ririn, ya saya menjadi mahasiswa Budian, mahasiswa Bu Rasati, saya bersikap sebagai mahasiswa. Tapi kalau saya lagi di rumah sakit, kebetulan saya di bidang diklat ya. Saya harus juga profesional di bidang diklat. Kalau beliau datang Bu Dian mengajarkan mahasiswa, Bu Rasati mengajarkan mahasiswa, itu ya beda lagi. Saya mengikuti prosedur rumah sakit. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman harus tahu itu, harus tahu membedakan di mana bumi dipijak, langit harus dijunjung. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita harus menghargai profesi. Profesi kita sendiri. Siapa yang mau menghargai profesi kita kalau nggak dari diri kita menghargai? Caranya long life education. Jadi belajar seumur hidup. Jangan hanya belajar sekarang pada saat Anda kuliah. Jadi yang namanya belajar itu ya seterusnya tetap harus belajar. Untuk apa? Meningkatkan kompetensi. Jadi pada waktu kita menghadapi pasien, itu orang akan percaya kalau kita kompeten. Ya. Tidak cuma pinter. Dari casing, kita juga harus menghargai profesi kita sebagai TTK. Ya. Ada pepatah yang mengatakan ya, ajeng diri sokolati, ajeng rogo soko busono. Ya, mungkin teman-teman yang ya. Jadi orang itu menghargai kita juga dari penampilan. Ayo percaya nggak kalau teman-teman kalau beli sesuatu mau beli baju, mau beli HP, pasti lihat casingnya kan juga kan, pasti lihat casingnya dulu bagus nggak. Setelah itu baru CPU-nya. Seperti itu. Dihargai, walaupun dari penampilan kita harus menghargai. Jangan pada waktu kerja di apotek itu kaosan, sandalan jepit, jadi kira apa tukang sapu, jadi jangan seperti itulah ya. Jadi kita harus menghargai profesi mulai dari tampilan, kemudian kompetensi, seperti itu.
Jadi kita harus menghargai diri profesi kita itu dari segitunya ya. Nah, kemudian attitude. Setelah kita tahu SOP-nya, kita bisa menghargai profesi. Kemudian kita harus berattitude, punya attitude yang baik. Jadi kalau teman-teman itu sudah, walaupun itu sudah bisa menghargai profesi, kemudian sudah ngerti apapun itu pinter dan sebagainya, tapi kalau attitude-nya Anda itu tidak baik, Anda tidak akan pernah bisa diterima di mana-mana. Gitu ya. Jadi kita harus beretika yang baik, bagaimana memperlakukan senior dan junior, bagaimana kita memperlakukan rekan seprofesi, bagaimana kita berkolaborasi lintas profesi, harus beretika yang baik, seperti itu. Jadi kalau Anda sepandai apapun Anda, tapi attitude tidak bagus, Anda tidak akan bisa diterima, zero. Nah, kemudian selanjutnya, kita harus rasional, seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau dalam pekerjaan atau dalam apapun itu, kita harus tetap mau berpikir secara rasional. Apabila kalau kita urusannya sudah dengan resep, nah kalau kita membaca resep dosisnya tidak rasional, ya jadi terima rek takok nih, gitu ya, ke penulis resepnya benar tak ini. Jadi kita harus punya sense untuk itu ya. Caranya ya kita harus belajar. Seperti yang saya sampaikan tadi, long life education. Jadi kita tetap harus belajar, dan belajar. Jangan hanya mandek sampai di sini. Belajar itu bisa dari apa saja. Sekarang teman-teman belajar di akademi farmasi secara di akademisi, tapi kita juga belajar bisa dari teman-teman, walaupun dari juru resep pun kita juga bisa belajar kalau kita orang baru. Saya juga belajar dari teman-teman yang lama, dari juru resep di apotek saya dulu, saya juga belajar karena saya merasa saya juga tidak tahu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi saya berharap teman-teman juga bisa rasional dalam berpikir. Kemudian toleransi. Kita hidup ini tidak bisa sendiri. Kita adalah makhluk sosial. Jadi kita tetap harus punya toleransi terhadap teman-teman yang lain, teman-teman pekerja. Nah sekarang dengan teman-teman yang sesama mahasiswa ya kita kan satu tim. Jadi kalau misalnya ada teman-teman misalnya mohon maaf, apabila ada teman-teman yang misalnya berbeda keyakinan, kemudian ada kepentingan untuk beribadah dan sebagainya, kita tidak bisa mengganti karena saya nggak mau menggantikan dan sebagainya. Tidak bisa seperti itu. Kita harus saling bertoleransi. Suku, budaya, agama, kita tidak boleh membeda-bedakan itu. Karena kita adalah satu tim. Ya, kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, seperti itu. Jadi kita harus punya ada rasa toleransi dan juga rasa tepo seliro terhadap teman seprofesi, terhadap teman lintas profesi, seperti itu. Jadi untuk menjadi seorang TTK yang profesional itu harus smart dengan paket lengkap. Tidak hanya soft skill-nya saja yang smart, tetapi merupakan satu kesatuan. Jadi tahu OSIP, tahu SOP, tahu menghargai profesi dirinya sendiri, kemudian beretika dan rasional, dan juga punya toleransi. Seperti itu. Jadi semoga apa yang bisa sampaikan hari ini itu bisa diterima dan bisa menambah wawasan buat teman-teman, bisa nanti apa yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya berharap bisa seperti itu. Next. Ini sinyalnya agak lumayan ini. Nah, oh ini ada beberapa nih ya, beberapa kegiatan kita ya. Yang saya sampaikan tadi bahwa kita itu berkolaborasi, ini di tingkat provinsi ini kita berkolaborasi dengan Dinkes Kesehatan Provinsi dan teman-teman Jawa Timur
Jadi beberapa lintas profesi kan. Ini kebetulan juga lintas profesi kita ada di BPMUB ya. Nah, jadi ini ada beberapa lintas profesi dengan dokter-dokter di Jember juga kita yang pasti kita sampaikan tadi ya gitu. Next. Ini kita pas dengan Dinkes Provinsi untuk pengawasan ya. Jadi kita bareng-bareng dengan kepolisian, dengan DAI, ya itu. Next. Ada Pak Nuri ya begitu. Nanti kenal ya dengan dosen dengan Pak Nuri ya. Beliau juga pada waktu itu ketua IAI pada waktu itu. Jadi kita bekerja sama dalam pengawasan dalam Kabupaten Jember. Nah ini kan kita memberikan edukasi ya. Jadi kita sidak, kita memberikan edukasi di pedagang ejaran obat. Yaitu dari Dinkes Provinsi dan juga itu dari kepolisian yaitu yang diwakili oleh Pak Iwan pada waktu itu. Next. Lagi ya. Next. Kita waktu itu mengundang BPOM ya, mengundang BPOM Surabaya, kemudian juga mengundang dari yang Badan Narkotika ya, Badan Narkotika Nasional kita mengundang itu pada waktu itu, juga jajaran kepolisian kita pernah mengadakan acara seperti itu. Next. Nah, kita bareng-bareng ini ya, ada Bu Agnes, Bu Mekaninya, jadi kita practice bareng-bareng ya. Mudah-mudahan nanti Bu Agnes ya, Bu Agnes atau Bu Dian ya, kita bisa bareng-bareng lagi ya, nanti kita mengadakan acara bareng lagi. Semoga bisa seperti itu lagi. Ya, sinyalnya lagi jalan kaki ini. Nah, ini kita juga bakti sosial, yaitu di panti dinas sosial di Toro ya, itu kita memberikan santunan, juga kita 17-an ramai di sana ya. Senang sekali dengan adik-adik yang di sana, yang difabel, adik-adik yang difabel itu luar biasa. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lagi ke sana. Next. Nah, juga kita bersama-sama juga dengan ini kita itu berbuka bersama ya. Jadi kita sering adakan acara. Maaf, ini sinyalnya lagi jalan-jalan ya, jadi belum nyampe. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Yang saya sampaikan pertama tadi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini itu bisa diterima, bisa diingat, terutama STR dan SIP, kemudian terutama yang SMART yang di bawah tadi, SMART paket lengkap, benar-benar bisa diaplikasikan dan menjadi bekal teman-teman dalam 3 tahun ini, kemudian juga setelah nanti bekerja. Tetap semangat dan sukses untuk kita semua. Salam pagi bersama kita bisa. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kekurangan dan apa yang bisa saya sampaikan tadi, mohon maaf sekali. Tidak ada maksud untuk menyinggung apapun itu. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih ya. Semangat, salam untuk semuanya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.